Menyusahlah! Stop bagi helvete tanah! Halo halayak ramai, selamat datang di channel Reveal Project. Sudah makan apa hari ini? Apakah hari ini begitu membosankan? Semoga saja tidak. Kali ini saya akan membahas alur cerita film A Man Called Ove, menceritakan tentang seorang pria lanjut usia yang depresi karena istrinya yang bernama Sonya telah meninggal dunia. Ove selalu rajin berkunjung ke makam istrinya itu. Sonya ini sebelumnya pernah menjadi guru sekolah, namun karena ia menderita penyakit kanker, akhirnya ia berhenti kerja. Ove juga pernah menjadi ketua Dewan Asosiasi Warga, namun digantikan oleh sahabatnya yaitu Rune. Dan semenjak istrinya meninggal dunia, Ove ini selalu melakukan berbagai macam percobaan bunuh diri. Ove bekerja di perusahaan kereta melanjutkan pekerjaan ayahnya. Suatu hari, Ove sedang bekerja dan ia dipanggil oleh dua orang laki-laki seperti atasannya gitu. Mereka berdua memecat Ove karena ia sudah terlalu lama bekerja sampai 43 tahun lamanya. Ove sangat sedih setelah pemecatan itu terjadi. Ia langsung berkunjung ke makam istrinya. Tidak lama kemudian, ia langsung pulang ke rumahnya. Ketika ia sudah di rumah, percobaan bunuh diri pun akhirnya dilakukan. Namun, pas mau bunuh diri, ia terganggu oleh tetangga depan rumahnya yang bernama Pervena dan suaminya yang bernama Patrick beserta kedua anak mereka yang baru saja pindah ke rumah di seberang jalan rumahnya Ove. Keesokan harinya ia berkunjung ke makam istrinya lagi dan menceritakan tentang kejadian yang ia alami kemarin. Setelah itu, Ove pulang ke rumah dan ia pun mencoba untuk bunuh diri lagi. Namun, bel pintu rumah Ove berbunyi. Ternyata anaknya Pervena dan Patrick yang datang untuk memberikan Ove makanan sebagai ucapan terima kasih karena kemarin Ove telah membantu memarkirkan mobilnya Patrick. Setelah itu, Ove pun mencoba bunuh diri lagi. Selama upaya bunuh diri lainnya, Ove mengingat kembali masa kecilnya. Ibunya meninggal ketika ia masih kecil dan meninggalkannya sendirian dengan ayahnya yang tidak banyak bicara itu. Ayahnya seorang mekanik di perusahaan kereta api. Ketika sepulangnya dari sekolah, Ove datang ke tempat kerja ayahnya. Ayahnya berbagi pengetahuan tentang mesin dengan Ove. Ove memiliki pekerjaan paruh waktu di halaman kereta. Suatu saat Ove telah menyelesaikan ujiannya dengan sangat baik. Ia melaporkan hasilnya kepada ayahnya. Namun saat itu juga ayahnya tertabrak kereta api dan meninggal di tempat. Setelah ia sadar dari ingatannya ketika melakukan percobaan bunuh diri, tali yang digunakan untuk bunuh diri itu putus. Ove pun terjatuh dan sadar. Akhirnya percobaan bunuh diri itu gagal lagi. Dan Ove pun mencoba bunuh diri dengan cara lain, bukan dengan menggantungkan dirinya, namun ia bunuh diri di dalam mobil. Dan Ove pun mengingat kembali ketika masa mudanya dulu, ketika ayahnya meninggal dan setelah pemakamannya selesai. Ove dipanggil oleh direktur untuk bertemu. Ketika Ove sudah mulai bekerja di perusahaan kereta, dua pria yang dijuluki The White Shirts tiba di rumah Ove dan menyatakan bahwa rumah itu harus dihancurkan. Ove pun malah memperbaiki rumah itu. Sampai pada suatu malam, rumah tetangganya terbakar dan Ove menyelamatkan dua orang yang ada di dalam rumah itu. Namun percikan api itu menyebabkan rumahnya sendiri terbakar. Dan The White Shirts mencegah orang untuk memadamkan kebakaran tersebut karena memang mereka berniat untuk menghancurkan rumah itu. Akhirnya rumah itu pun hangus. Karena Ove sudah tidak punya tempat tinggal dan tidak tahu tujuannya kemana, Ove tidur di tempat kerjanya yaitu di dalam kereta. Ketika hari sudah pagi, ia terbangun dan bertemu dengan seorang wanita muda cantik bernama Sonya yang duduk di seberangnya. Saat itu juga Ove pun langsung jatuh cinta pada wanita itu. Namun mereka harus berpisah di tengah jalan dan Ove pun langsung jatuh cinta pada wanita itu. Dan ia selalu kembali ke kereta pagi yang sama setiap harinya.
Setelah 3 minggu akhirnya Uvi menemukan Sonya lagi. Dan malam harinya mereka berkencan. Sonya menyuruh Uvi untuk kembali melanjutkan pendidikannya. Dan 2 tahun kemudian Uvi menjadi insinyur dan ia memberanikan diri untuk menikahi Sonya. Akhirnya Sonya pun mau menerimanya. Upaya Uvi untuk bunuh diri kali ini juga terganggu lagi. Uvi dibangunkan oleh Parvana yang menggedor pintu mobil Uvi untuk meminta bantuan tumpangan ke rumah sakit karena suaminya ini kecelakaan. Keesokan harinya Parvana meminta Uvi untuk diajari mengemudi. Di situ Uvi cerita ke Parvana tentang masa lalunya, yaitu tentang persahabatannya dengan Runa. Ketika masih muda dulu, Uvi dan Runa bersahabat. Uvi terpilih menjadi ketua Dewan Asosiasi Warga dan Runa terpilih menjadi wakilnya. Sampai suatu hari Uvi menemukan perbedaan dan memisahkannya dengan Runa. Mereka bersaing dan berlomba-lomba mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Uvi dan Run akhirnya masing-masing menikah. Run sudah memiliki seorang anak laki-laki dan Uvi belum memiliki seorang anak. Mereka juga berlomba-lomba memiliki mobil yang bagus sampai akhirnya ketika Uvi ingin berdamai dengan Run, namun Run tetap memamerkan mobil terbarunya. Sejak saat itu ia merasa dihianati oleh sahabatnya itu. Setelah Uvi bercerita tentang sahabatnya, mereka pun pulang. Ketika di jalan sebelum berpisah, Parvana ini ingin mengikuti ujian mengemudi, namun anak-anaknya tidak ada yang jagain. Akhirnya Parvana pergi dengan suaminya dan Uvi menjaga anak-anak Parvana. Parvana pernah bertanya, apakah Uvi sudah punya anak? Dan akhirnya Uvi menceritakan tentang Sonya yang sedang hamil. Ketika ia dan Sonya ingin pergi berlibur sebelum bayinya lahir, dan Sonya memilih untuk melakukan perjalanan dengan bus wisata ke Spanyol. Tapi ketika dalam perjalanan pulang, bus yang ditumpangi Uvi dan Sonya mengalami kecelakaan terjatuh ke jurang. Uvi dan Sonya pun selamat, namun mereka harus kehilangan bayi yang dikandung Sonya. Semenjak kejadian itu terjadi, Sonya menjalani hari-harinya di kursi roda, yang membuatnya tidak bisa bekerja sebagai guru lagi. Ketika pihak berwenang setempat mengabaikan permintaan Uvi untuk membangun jalur kursi roda, namun tidak ada yang memperdulikannya. Akhirnya, dia pergi ke sekolah tempat di mana Sonya mengajar pada malam hari dan memasangnya. Sonya adalah guru yang selalu berjuang dan berbuat kebaikan bahkan untuk anak yang tidak pernah ia miliki. Dan 6 bulan yang lalu, Sonya meninggal dunia karena sakit kanker. Dan Uvi pun berjanji untuk menyusul Sonya. Makanya ia selalu ingin berusaha bunuh diri agar bisa bertemu dan menyusul dengan istrinya itu. Tidak lama kemudian ketika Uvi sedang berjalan, Uvi pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh tetangganya yang melihat Uvi pingsan di jalan. Dan Parvana menemani Uvi. Sesampainya di rumah sakit, Parvana diberitahu oleh dokter bahwa Uvi menderita pembesaran hati. Tetapi ia akan tetap bertahan. Dan Parvana pun tertawa. Namun pada saat sedang tertawa, Parvana menahan sakit di dalam perutnya karena itu adalah saat-saat di mana ia mau melahirkan. Dan benar saja, ternyata ia pun melahirkan. Uvi pun sembuh dan pulang dari rumah sakit. Sesampainya di rumah, Uvi membawa tempat tidur bayi. Tempat tidur bayi itu miliknya yang sengaja dibuatkan untuk anaknya ketika lahir. Namun ternyata belum sempat digunakan, anaknya Uvi ini meninggal semenjak kejadian itu. Akhirnya tempat tidur bayi itu pun Uvi berikan untuk bayinya Parvana sebagai hadiah. Uvi juga memberikan hadiah kepada kedua anak Parvana, yaitu kakak dari bayi yang dilahirkan Parvana. Ia menyebutnya sebagai kakek. Sampai pada suatu hari, musim salju pun tiba. Parvana terbangun karena badai musim dingin dan melihat keluar jendela. Ia sadar bahwa salju di depan rumahnya Uvi belum dibersihkan. Parvana mencurigai bahwa ada yang tidak beres oleh Uvi karena tidak bangun pada waktu biasanya. Parvana dan Patrick pun langsung lari ke rumah Uvi dan masuk ke kamar tidurnya.
dan mereka menemukan bahwa Uvi telah meninggal dalam tidurnya. Uvi menulis surat yang isinya bahwa ia menginginkan pemakaman diadakan di gereja seperti seharusnya. Uvi juga menginginkan upacara yang tenang dan dihadiri orang-orang yang dekat dengannya saja. Bahkan, ia masih memperhatikan kucingnya agar diberi makan tuna 2 kali sehari dan memberitahukan sifat yang dimiliki kucingnya itu agar orang-orang tahu dan dapat merawatnya. Saat pemakaman pun tiba, semua orang terdekat Uvi berada di gereja itu dan mereka terlihat sangat sedih karena telah kehilangan Uvi. Dan film pun berakhir dengan Uvi terbangun di kereta tempat dia pertama kali bertemu Sonya. Film ini pun akhirnya selesai. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini.